Anda sering merasa lelah, badan lemas hingga kepala terasa pusing. Waspadalah, bisa jadi hal tersebut merupakan gejala dari anemia. Salah satu cara membantu mengatasi anemia adalah dengan mengonsumsi makanan yang mengandung nutrisi yang tepat. Dalam Hidup Sehat Plus kali ini, dokter spesialis gizi Meta Satyani akan memberikan menu makanan sehat yang baik dikonsumsi oleh orang dengan anemia. Apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Yuk kita simak. Nah, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu anemia? Anemia adalah suatu kondisi di mana sel darah merah atau hemoglobin jumlahnya kurang dari normal. Pada wanita dikatakan anemia bila hemoglobin kurang dari 12 gram per desiliter, sementara pada pria bila kurang dari 13 gram per desiliter. Ada beberapa gejala yang dapat timbul bila Anda mengalami anemia. Misalnya seperti mudah lelah, wajah pucat, kemudian jantung berdebar dan juga sulit berkonsentrasi. Ada beberapa penyebab yang menyebabkan kejadian anemia, seperti kekurangan zat besi, kekurangan asam folat, dan juga kekurangan vitamin B12. Selain itu, beberapa kondisi medis, misalnya terdapat perdarahan, kemudian penyakit kronis, dan juga adanya anemia hemolitik dapat juga menyebabkan kurang darah. Lalu pemirsa, apa sih hubungannya sarapan dengan anemia? Sarapan sebelum jam 9 adalah suatu kebiasaan baik yang dapat memenuhi kebutuhan energi sebanyak 15-30% dari kebutuhan energi total harian kita. Bila kita kekurangan energi, maka energi untuk membuat sel darah merah akan terganggu. Akibatnya kita akan rentan mengalami anemia. Banyak penelitian yang sudah meneliti akan hubungan antara anemia pada remaja dan anak dengan sarapan. Dan hasilnya, beberapa penelitian di Indonesia menemukan bahwa remaja yang biasa makan sarapan memiliki asupan protein, karbohidrat, dan serat yang jauh lebih tinggi dan juga asupan lemak yang lebih rendah. Bahkan, beberapa penelitian di Indonesia juga menemukan bahwa anak dan remaja yang tidak terbiasa sarapan memiliki resiko mengalami anemia 1,2 hingga 2 kali lipat. Selain mengonsumsi obat dan suplemen penambah darah, orang dengan anemia juga perlu mengatur asupan makanan yang dikonsumsi. Karena jika tidak, justru dapat memperburuk kondisi kesehatannya. Lantas, makanan jenis apa saja ya yang harus dihindari oleh orang dengan anemia? Yang pertama yaitu makanan yang mengandung kalsium, misalnya seperti susu, keju, ataupun yogurt. Mengapa? Karena kalsium dan zat besi bila dikonsumsi secara bersamaan akan berkompetisi di dalam tubuh untuk diserap. Sehingga bila kita mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi zat besi, maka harus diberikan jeda ketika ingin melanjutkan makanan yang mengandung kalsium tinggi. Yang kedua yaitu adalah tanin. Tanin sebenarnya adalah zat alami yang berada di dalam tumbuhan. Pada makanan banyak ditemukan pada teh hitam, teh hijau, atau juga kopi. Tanin dapat menghambat penyerapan zat besi. Sehingga bila kita mengkonsumsi makanan yang tinggi akan zat besi, sebaiknya tidak dilanjutkan dengan mengkonsumsi kopi ataupun teh. Yang ketiga adalah gluten. Terutama bagi para penderita alergi gluten atau mengalami celiac disease, akan sangat baik bila menghindari dan membatasi asupan gluten. Karena gluten dapat merusak dinding usus dan mengganggu penyerapan zat besi dan folat. Yang keempat yaitu adalah fitat. Fitat banyak ditemukan pada tumbuhan-tumbuhan yang memiliki serat tinggi, misalnya seperti kacang-kacangan, kemudian barley, dan juga beras merah. Fitat sendiri bila dikonsumsi setengah sampai 1 mg atau bahkan mencapai 5 sampai 10 mg diketahui dapat menghambat penyerapan zat besi hingga 50%. Dan yang terakhir adalah asam oksalat. Makanan-makanan yang mengandung asam oksalat seperti coklat, kacang tanah, dan peterseli harus dikonsumsi secara bijaksana karena dapat menyebabkan anemia. Kali ini saya akan membagikan resep yang tepat untuk penderita anemia. Hari ini saya akan membuat sajian yang tepat untuk para penderita anemia. Untuk bahan-bahannya, kita sudah pilihkan yang sangat tepat untuk dapat meningkatkan kadar hemoglobin darah.
Kita akan membuat bayam daging saus lada hitam. Yang pertama bahannya adalah daging merah. Daging merah mengandung zat besi dan juga vitamin B12 yang tinggi. Untuk berikutnya ada bayam. Bayam adalah sayuran hijau yang juga sangat tinggi akan kandungan zat besi, juga adanya vitamin A, C, dan E yang membantu untuk penyerapan zat besinya. Selain itu ada tomat. Tomat selain juga mengandung folat dan juga zat besi, yaitu sebanyak 3 mg per 1 onsnya. Selain itu, tomat juga mengandung likopen dan juga vitamin C yang tinggi yang sangat baik untuk meningkatkan penyerapan dari zat besi. Pertama-tama kita persiapkan untuk bayamnya terlebih dahulu. Untuk bayam dipersiapkan sebanyak 300 gram, dipetiki dahulu. Bahannya kita siapkan. Sambil dipersiapkan untuk airnya sebanyak kurang lebih 250 ml. Tunggu sampai mendidih sambil kita memetiki bayam. Kemudian kita juga persiapkan 2 siung bawang putih yang sudah kita iris sebelumnya. Jangan lupa juga dipersiapkan bumbu garam dan merica untuk menambahkan rasa. Kemudian ketika airnya sudah mendidih, dapat kita masukkan untuk bayamnya. Untuk memasak bayam tidak usah terlalu lama, pastikan saja sudah agak layu, kemudian dapat segera kita angkat. Berikutnya kita persiapkan untuk tomatnya yang akan dicampurkan ke dalam saus lada hitam. Nah, dapat kita lihat bayamnya sudah matang. Berikutnya kita akan membuat daging saus lada hitam. Yang pertama, setelah kita menyiapkan bayam yang sudah ditiriskan, hasil rebusan dengan bawang putih tadi, kita persiapkan wajannya untuk menumis, mempersiapkan daging dan saus lada hitamnya. Pertama kita ambil minyak terlebih dahulu, cukup sebanyak 1 sendok teh saja untuk menumis. Sambil kita persiapkan bawang putih yang sudah kita iris-iris. Setelah minyak siap, kita masukkan untuk bawang putihnya. Nah, bila pemirsa menyukai campuran juga dengan bawang merah, dapat ditambahkan bawang merah ke dalam sajian saus lada hitam. Tumis sampai harum, kemudian siapkan untuk daging merahnya. Untuk bayam sebanyak 300 gram, diperkirakan dagingnya sebanyak 250 gram ya. Sambil kemudian dimasukkan untuk tomatnya. Kemudian diberi campuran saus, yaitu saus tiram sebanyak 1 sendok makan. Kemudian berikutnya kecap manis sebanyak 1 sendok makan juga. Jangan lupa untuk tambahan sausnya diberikan juga untuk bubuk lada hitam. Nah, sambil ibu-ibu di rumah boleh dilakukan pemeriksaan rasa. Jika memang dirasa bisa untuk ditambahkan merica kembali atau perlu ditambahkan bubuk lada hitam lagi, boleh ditambahkan. Ketika daging saus lada hitamnya sudah matang, kita akan menggambungkan menyiramkannya di atas bayam yang sudah kita siapkan tadi. Nah, daging sendiri adalah sumber besi hem, yang mana konsumsinya akan sangat baik bila digabungkan dengan bayam, contohnya yang merupakan sumber besi non-hem. Karena ketika daging atau sumber besi hem dikonsumsi, maka di dalam tubuh akan dilepaskan asam amino yang membantu penyerapan zat besi non-hem, yang penyerapannya hanya setengah dibandingkan besi hem. Kita siramkan untuk saus lada hitam dengan daging sapi dan tomat di atas bayam. Inilah
bayam daging saus lada hitam. Untuk meningkatkan penyerapan zat besi, akan sangat baik bila pemirsa setelah mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang tinggi akan zat besi, kemudian dilanjutkan dengan mengkonsumsi vitamin C. Salah satunya misalnya sari jeruk seperti ini. Saya Dr. Meta Satyani, spesialis gizi klinik untuk Hidup Sehat Plus.